Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Effendi dengan NPM 2340302006. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat program sederhana di CodeBlocks dengan menggunakan bahasa C. Oke, sebelum saya membuat program sederhana, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bahasa C. Di sini saya jelaskan. Yang pertama ialah bahasa C ini memang bisa dibilang adalah bahasa yang cukup bagus, terutama untuk yang sedang mempelajari pemrograman dasar bagi pemula. Karena bahasa C ini mekanismenya adalah memprogram secara terstruktur. Kemudian bahasa C ini juga memang tidak begitu familiar di era sekarang karena sudah ada bahasa-bahasa yang lebih modern. Akan tetapi, bahasa C ini justru memberi inspirasi pada bahasa pemrograman lain seperti Java, C++, PHP, dan sebagainya. Karena Java, C++, dan C# ini merupakan anaknya dari bahasa C, yang dimana bahasa C ini melahirkan anak-anak pengembangan dari bahasa C itu menjadi bahasa Java, C++, dan C#. Nah, oleh karena itu, bahasa C ini dijuluki sebagai God's Programming Language. Nah, selanjutnya, di bahasa C ini, kita akan mudah memahami bahasa pemrograman lain kalau kita paham konsep dasar di dalam bahasa C. Yang dimana, kita akan mudah mempelajari bahasa pemrograman modern seperti Java, C++, C#, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah bahasa C. Bahasa C ini dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1969 sampai tahun 1973 di Bell Labs. Awal mula kemunculannya dimulai saat pengembangan sistem operasi Unix oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Induk dari sistem operasi Linux dan MATS itu adalah Unix yang dibuat oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Waktu itu, sistem operasi Unix masih menggunakan bahasa assembly, yang dimana kemudian si Ken Thompson ini membutuhkan sebuah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program di komputer yang mereka buat. Nah, kemudian Dennis Ritchie ini membuat bahasa pemrograman baru bernama bahasa C dan mulai digunakan pada sistem operasi Unix versi 2. Tetapi sebelum ke bahasa C, sebenarnya ada pelopornya, yaitu Ken Thompson yang membuat bahasa B. Jadi sebelum bahasa C ada bahasa B. Tetapi dari situ banyak kesulitan yang dialami dan akhirnya Dennis Ritchie mengembangkan dari bahasa B menjadi bahasa C sehingga sampai dikenal hingga sekarang. Dan pada akhirnya bahasa C ini semakin berkembang dan pada tahun 1978 buku pertama berjudul The C Programming Language diterbitkan. Nah, kemudian kita lanjut ke struktur dasar bahasa C. Contohnya seperti ini. Secara umum, yang pertama adalah include stdio.h. Nah, apa sih itu include? Apa sih itu stdio.h? Include itu berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada file header. Jadi, dengan kata lain, memasukkan fungsi-fungsi di dalam file header ke dalam file program yang telah kita buat. Kemudian, stdio.h ini apa? Ini adalah file headernya yang berisi fungsi dasar yang dibutuhkan untuk membuat program seperti fungsi printf. Jadi, fungsi printf ini ada di dalam file header stdio.h. Nah, file stdio.h ini sudah tersedia di komputer saat menginstal GCC. Jadi, kalau GCC sudah ada di komputer kita, ketika kita compile dan run, maka otomatis dia akan bisa dijalankan. Fungsi-fungsi dasar seperti printf, scanf, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagian kedua yaitu void main, yang di bawahnya ada printf. Void itu merupakan sebuah pernyataan pembuatan fungsi yang tidak memiliki nilai balik atau return. Jadi, void ini sebuah pernyataan untuk metode atau fungsi. Jadi,
void ini bisa digantikan dengan in. Kalau in berarti membutuhkan return atau membutuhkan nilai balik. Kemudian main yang ada kurungnya. Nah, ini adalah fungsi. Fungsi main atau metode main ini adalah metode utama yang pertama kali dieksekusi oleh compiler C. Jadi, ketika menjalankan program yang dieksekusi pertama adalah metode atau fungsi mainnya. Kemudian yang kedua bagian printf. Ini adalah sebuah fungsi untuk menampilkan statement pada output program. Jadi, kalau misalkan di printf dalam kurung hello world, maka maknanya dia akan menampilkan informasi atau menampilkan tulisan hello world pada layar. Baiklah, di sini saya akan membuat program sederhana di CodeBlocks dengan menggunakan bahasa C. Langsung saja kita buka aplikasi CodeBlocks-nya. Kita pilih empty file, kemudian pilih yang paling atas. Kita save filenya terlebih dahulu. Di sini program sederhana. Kemudian kita save. Nah, di sini kita sudah dapat memulai untuk memprogram atau membuat suatu program. Langsung saja kita beri masukan sebuah include. Yang pertama kita tuliskan include di sini. Include. Kemudian stdio.h. Selanjutnya kita enter. Kemudian ketikkan void main. Beri tanda buka kurung dan tutup kurung. Kemudian kita beri kurung kurawal dan kita klik enter. Kemudian di sini kita masukkan printf. Buka kurung. Nah, di sini kita masukkan output yang ingin kita masukkan. Karena di sini saya ingin memasukkan sebuah nama dan npm, maka saya akan menuliskannya terlebih dahulu. Yang pertama kita ketikkan, kita beri tanda kutip 2. Kita masukkan di sini. Kemudian kita beri tanda untuk enter, yaitu seperti ini. Dari sini program sudah dapat dijalankan. Aduh, ada yang salah. Kita beri di sini titik koma. Nah, kemudian kita jalankan programnya. Nah, maka di sini akan memberikan output yang sama dengan yang kita tulis di sini. Di sini juga kita sudah beri tanda enter. Kemudian jika kita tidak menggunakan enter, maka dia akan seperti ini. Kita run. Nah, dia akan menyatu dengan output yang ada di bawahnya.
Demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.